Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas cara memanfaatkan pola yang kita download dan print dari internet. Zaman sekarang ya, kalau mau menjahit, mau belajar tidak harus dari nol. Sudah banyak pola yang beredar di internet. Itu bisa kita jadikan bahan latihan, bahkan bahan konten kalau saya ya. Tapi jangan lupa memberikan kredit sama pencipta pola tersebut, karena membuat pola itu sangat susah ya, apalagi sampai membuat detailnya dalam bentuk yang siap untuk di print. Ada yang dijual, ada juga yang diberikan secara bebas atau gratis atau free. Jadi tinggal pandai-pandai saja mencari yang free. Kalau yang dijual ya jangan pinjam teman ya, beli dong ya, untuk menghargai yang menciptakannya. Ini adalah contoh-contoh pola yang sudah saya print dari internet karena saya suka yang craft, jadi saya kumpulkan yang craft juga. Kalau teman-teman pengen misalnya pola baju, tinggal dicari yang pola baju. Dan masing-masing pemberi pola itu punya kekhasan ya. Ada yang suka detail dengan foto-foto, ada yang cuman pola saja, ada yang step by stepnya juga, semuanya bahannya apa semua ditulis juga ada. Tapi ada juga yang tidak ya, hanya polanya saja. Kemudian kita harus mencari videonya untuk melihat cara mengaplikasikannya atau cara membuatnya. Karena kadang pola saja seperti ini itu kita bingung ya, ini ikutnya yang mana, ini menggabungkannya yang mana. Nah itu kadang ada yang sudah didetailkan seperti ini, ada yang harus kita cari videonya di YouTube. Yang paling saya suka tentu saja yang model seperti ini ya, dia detail dari bahan step by step, kemudian ada keterangannya semua. Jadi misalkan kita tidak bisa menemukan videonya, dari sini aja kalau sering berlatih kita sudah tahu ya. Kemudian dia baru kemudian di belakangnya dia kasih pola-pola seperti ini. Ini pola dari Unity.org ya. Unity.org itu sebuah badan ya, dia membuat tutorial masker, yang membuat tutorialnya itu para tenaga kesehatan. Jadi videonya malah agak nggak jelas. Saya menemukan video yang jelas itu malah yang crafter juga yang menerjemahkannya. Kalau dari tenaga kesehatan yang mempraktekannya itu sendiri, karena dia bukan ahlinya, jadi malah tidak jelas. Nah ini dia detail sekali ya. Ini yang paling saya senang seperti ini. Ini ada 7 lembar semuanya. Jadi satu masker aja, dan itu saya klip, saya simpan, saya jadikan clipping yang rapi. Jadi suatu saat saya butuh lagi, tinggal saya buka lagi pola tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam memprint pola adalah memprint bagian yang ini ya, yang polanya. Kalau ini bebas ya, mau diprint model apa juga terserah, mau berwarna, ini aslinya berwarna. Kemudian cuman saya print black and white karena mengirit tinta ya, jadi monggo terserah mau berwarna atau mau hitam putih, terserah saja. Nah yang paling penting adalah bagian ini harus kita print dengan actual size yang sebenarnya, tidak fit to paper atau menyesuaikan ukuran kertas, dan tidak pula dibesarkan. Jadi harus benar-benar actual size. Dan kebetulan para pembuat pola itu sudah menyesuaikan mereka ya dengan pakai kertas A4 atau F4. Jadi kertas yang umum kita gunakan sehari-hari di rumah itu pasti muat. Tinggal kita lihat aja. Jadi biasanya A4 ya, biasanya A4, dan biasanya selalu muat seperti ini. Cuman ya itu jangan fit to paper ya. Kalau fit to paper itu biasanya agak melebar sedikit. Ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk mengeceknya ini bagian di sudut ini loh. Ini selalu ada
Ya, kalau di pola-pola luar negeri, di Indonesia beberapa ada, beberapa enggak. Tapi kalau luar negeri pasti ada ini. Enggak selalu seperti ini ya, ada juga yang bentuknya seperti itu, nanti saya perlihatkan. Nah, ini kita lihat kalau ada tanda koma 2 ini berarti pakai ukuran inci ya dia ya. Ini berarti dia pakai ukuran inci. Nah, ini diukur sama penggaris. Kalau benar sudah 1 inci berarti semua pola ini sudah sesuai dengan aslinya, sudah benar. Tapi kalau enggak sama ya, jadi kita harus print ulang. Kita print ulang actual size. Mungkin ada setting yang belum kita betulkan. Nah, ini bentuk yang lain ya. Ini dia malah 2, ini pakai senti, ini pakai inci. Jadi kita bisa cek udah benar apa belum. Ya, ini sudah benar, ini sudah 1 senti. Ini pakai senti sudah benar. Ini pakai inci sudah benar. Oke, dan si Maggie pouch ini pembuatnya namanya Maggie. Dia mencantumkan semua keterangannya langsung di polanya. Ini ada keterangannya berapa lembar yang harus dibutuhkan. Pedal pop. Itu bukan endorse, bukan iklan, dia lewat aja, maklum di kampung. Jadi semua ukurannya, berapa lembar yang dibutuhkan dan untuk apa, semua keterangannya dimasukkan di dalam sini. Lebih praktis sih ya, kalau bagi yang sudah pinter ya, udah praktis jadinya. Kalau misalnya suatu saat dia menari ini dari arsip ya, menari pola dari arsip, dia, saya butuhnya 2 lembar, saya butuhnya 2 macam kain. Ini semua sudah ada keterangannya di sini. Kalau yang masih belajar, mendingan yang seperti tadi ya, yang ini detail begitu ya. Kalau sudah agak pinter apa enggak itu sebenarnya tergantung dengan latihan. Dengan latihan kita tahu kalau bentuknya seperti ini tuh biasanya butuh 2 lembar. Nah, selalu seperti itu. Ya, jadi harus banyak-banyak latihan. Nah, ini adalah pola yang sudah digunting. Ini yang pola yang dari yang pertama tadi ya, yang dari Unity Point ya. Ini kebetulan dari Unity Point sudah memberikan kampuh ini ya. Ini kampuh itu maksudnya jarak jahitan ya. Ini jadi kita bisa mengguntingnya pas di sini. Ini kita gunting di sini, nanti kita menjahitnya di sini. Nah, seperti itu. Ya, sedangkan untuk Maggie pouch ini dia nggak memasukkan apa? Dia tidak memasukkan kampuh, jadi kita harus harus teliti ya, memberi ini sendiri. Ini kebetulan ada garisnya di sini. Nah, inilah yang nanti jadi kampuh. Ya, jadi kampuh di sini. Jadi kita nanti jahitnya di sini, sekitar sini, terus sampai sini. Nah, ini ada bagian yang dilipat. Ya. Bagian yang dilipat itu biasanya itu untuk kain yang dilipat 2 itu loh. Jadi nanti ini jadi satu, kanan dan kiri jadi sama gitu ya. Jadi ini untuk satu jadi cara menguntingnya dilipat dulu kainnya, ini ditaruh atasnya pas ininya, baru kemudian digunting seperti itu. Jadi nanti ini sambungan ini nanti nggak dipotong, yang dipotongnya di sini. Ada juga yang malah sama sekali nggak memberikan kampuh ya, cuman diberi keterangan di bawahnya sini bahwa nanti kalau menjahit kita harus melebihkan 1 senti atau 1 inch gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kita harus baca semua apa yang keterangan yang ada di sini dan keterangan yang ada di biasanya di lembar lain gitu ya, seperti ini di lembar lain. Apakah itu harus sama kampuh apa enggak? Paling enak memang yang seperti ini ya. Sudah jelas ini pasti dikasih lebihan untuk menjahitnya. Nah, begitu cara memanfaatkannya. Kalau teman-teman ingin membuat apapun, silahkan dieksplor. Jangan takut susah, dicoba dulu. Dan tidak semua pola langsung jadi. Ada yang kita kayaknya susah banget, cari yang lain lagi yang kita cara pengerjaannya mudah buat kita ya. Sama seperti pekerjaan lain lah, pokoknya menjahit itu nggak harus dengan satu cara pengerjaan. Ada banyak alternatif cara mengerjakannya. Kita cari saja yang cocok bagaimana supaya kita mengerjakannya
dengan lebih mudah. Begitu ya, semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.